Shalom, selamat pagi Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih kemurahan Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Sikap Anak Tuhan yang Berkemenangan. Kita akan baca 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Hidup kita penuh dengan tantangan. Bagaimana kita bisa mengatasi semua tantangan itu, bahkan muncul lebih daripada pemenang? Ada 3 kunci sederhana yang Alkitab katakan, yang saya sebut sebagai 3B yang kita perlu lakukan dalam hidup. Yang pertama, untuk berkemenangan kita harus bersukacita senantiasa. Tahukah saudara bahwa salah satu strategi iblis untuk melemahkan iman kita adalah dengan memberikan banyak pencobaan, memberikan banyak masalah, bahkan penindasan di dalam kehidupan kita. Sebab biasanya orang kalau mengalami banyak masalah, maka kemudian dia akan menyangkal Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan, imannya akan makin lemah. Tetapi Tuhan memberikan senjata kepada kita ketika kita mengalami persoalan, yaitu sukacita. Saudara sekalian, Rasul Paulus adalah orang yang pernah mengalami kondisi yang tidak nyaman. Dia dipenjara karena pemberitaan Injil yang dia lakukan. Tetapi dalam Efesus 4 ayat 4 dia berkata, "Rejoice in the Lord, and again I say rejoice." Bersukacitalah di dalam Tuhan, sekali lagi aku katakan kepadamu, bersukacitalah. Nah, kalau sukacita didasarkan pada keadaan nyaman, tentu Paulus tidak akan berkata, bersukacitalah senantiasa. Nah, kita biasanya kalau uangnya banyak, kondisinya bagus, semuanya sehat, nggak ada yang sakit, kita mungkin ngalami sukacita. Tapi gimana Paulus di dalam penderitaan, di dalam penjara bisa bersukacita? Karena dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. In the Lord, in Christ. Saudara-saudara, sukacita kita tidak ditentukan oleh nyamannya keadaan di sekitar kita, tetapi relasi kita dengan Tuhan menentukan sukacita yang ada dalam hidup kita. Yesus pernah berkata, bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Nah, ini adalah dasar daripada sukacita yang kekal. Kalau saudara punya rumah baru, punya mobil baru, gajinya naik, tentu kita senang. Tetapi itu adalah sesuatu yang sementara. Tetapi kalau kehidupan kekal dijamin selamanya oleh Kristus, itu sukacita yang abadi. Dan saya mau katakan bahwa sukacita itu merupakan pilihan kita. Misalnya dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, kondisi yang dialami Habakuk sangat tidak nyaman. Tetapi dia memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, dan ternak terhalau semuanya dari kurungan, dia tetap berkata, Tuhan adalah sumber sukacitaku. Di tengah kesulitan yang saudara alami, kalau engkau tetap memilih untuk bersukacita, maka itu akan menghilangkan beban dalam kehidupan kita dan memberikan kekuatan ilahi yang luar biasa. Nehemia 8 ayat 11 berkata, "The joy of the Lord is my strength." Sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatanku. Jadi sukacita adalah ciri kehidupan orang Kristen yang penuh dengan kemenangan. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan ingin kita melakukannya dengan sukacita. Jadi kalau saudara beribadah, sukacita. Kalau saudara melayani bukan karena terpaksa, tetapi karena sukacita. Saudara memberi dengan sukacita, jangan karena terpaksa. Bayangkan kalau orang ibadah, pelayanan murah, marah-marah, mana bisa jadi berkat? Dalam keluarga juga sukacita ini harus dipraktekkan. Jangan murung, marah-marah, darah tinggi terus tiap hari, bikin kesel orang lain tiap hari. Tapi kalau kita bersukacita, sukacita itu akan mengalir kepada orang di sekitar kita. Dan ingat, sukacita adalah buah Roh Kudus. Karena buah roh adalah kasih, yang kedua sukacita.
kemudian damai sejahtera. Buah Roh Kudus artinya kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sukacita kita akan selalu muncul. Makanya kalau saudara rasanya hidup sumpah, marah-marah, jengkel sama orang, rasanya mau bales. Mungkin relasi kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan hari-hari ini kurang baik. Sehingga bawaannya mau ngambek aja saudara. Tapi ayo kita doa nyembah Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sukacita itu akan mengalir. Kunci kemenangan kedua untuk mengatasi kesulitan selain bersukacita, B yang kedua adalah berdoa. Pada waktu kita berdoa, kita terhubung dengan pribadi yang memiliki kuasa tanpa batas. Itulah pribadi Allah yang mau terlibat dalam kehidupan kita. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu, kata firman Tuhan. Doa adalah pernyataan ketergantungan kita kepada Tuhan. Orang yang suka berdoa merasa dirinya tidak mampu menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri. Maka kita terhubung dan tergantung kepada Tuhan. Tapi kalau kita malas berdoa, kita merasa independen, kita bisa mengatasi masalah kita sendiri. Dan akibatnya kalau kita mengatasi dengan kekuatan manusia justru seringkali tambah rumit keadaan yang terjadi. Saudara sekalian, sekarang ini seringkali rumah sakit baik di Amerika juga di Indonesia memberikan kesempatan untuk orang sebelum dioperasi didoakan dulu oleh para rohaniwan. Karena setelah didoakan biasanya mereka menjadi lebih tenang, lebih pasrah. Tekanan darah tinggi yang naik turun kadang-kadang menjadi lebih teduh saudara. Dan akibatnya mereka bisa menjalani operasi dengan hasil yang lebih baik. Dan saya percaya doa bukan hanya memberikan efek secara psikologis kejiwaan, tetapi ketika kita berdoa, Tuhan terlibat dan dia bisa menjamah setiap sel dari tubuh kita dan menyembuhkan kita. Ingatkah saudara, ketika Musa berdoa, laut merah terbelah menjadi dua. Tuhan membuka jalan yang secara manusia tidak mungkin. Ketika Elia berdoa, api turun dari sorga untuk membuktikan bahwa yang disembah oleh Elia adalah Allah yang hidup dan bukan berhala mati seperti yang disembah oleh orang-orang yang selama ini menyembah berhala. Ketika Daniel berdoa, mulut singa menjadi tertutup dan tidak bisa menerkam Daniel. Waktu Yesus berdoa, 5 roti, 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Yesus berdoa pula dan Lazarus yang mati dibangkitkan. Kalau saudara berdoa, kuasa Allah akan terjadi. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Doa itu bukan berarti lipat tangan, tutup mata. Kalau tetaplah berdoa kan harus terus-terusan. Masa kita lagi nyetir mobil lalu tutup mata, wah bisa nabrak. Tapi artinya, apapun kegiatan yang kita lakukan, hati kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Ibu-ibu kalau lagi masak, jangan sambil ngomel. Jangan sambil marahin pembantu, marahin anak, ngomong negatif. Tapi hati kita terhubung dengan Tuhan. Kita bisa menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita bisa berkata haleluya, bersyukur untuk anugerah Tuhan. Nah saudara, kalau engkau sedang mencuci piring, engkau berkata Tuhan, cuci dosaku juga dengan kuasa darah-Mu. Kalau saudara sedang menyalakan kompor untuk memasak, saudara juga bisa berdoa dalam hati, Tuhan biarlah hatiku selalu berkobar-kobar dengan api Roh Kudus-Mu. Ini doa dapur, doa sederhana, doa sehari-hari. Tapi membuat saudara akan lebih merasakan hadirat Tuhan. Dan kalau saudara berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Yang ketiga, yang terakhir, untuk menang atas segala sesuatu adalah bersyukur. Yang pertama bersukacita, kedua berdoa, yang ketiga bersyukur. Saudara, kalau kita banyak mengucap syukur, ada manfaat rohani dan manfaat psikologis juga yang kita akan miliki dalam kehidupan. Masalah negatif bisa datang tanpa kita minta, tapi respon kita harus benar. Seperti Ayub ketika seluruh hartanya habis, 10 anaknya mati, badannya penuh dengan penyakitan. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tetap belajar bersyukur dalam segala keadaan. Akibatnya apa? Ayub dipulihkan dan diberkati 2 kali lipat dibandingkan kehidupan yang lama. Orang yang bersyukur, tandanya dia mengakui kebaikan Tuhan. Makanya tiap hari lebih banyak bersyukur, berterima kasih, dan bukan bersungut-sungut atau mengomel.
Orang yang bersyukur juga akan meningkatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Akibatnya stres, cemas, ketakutan itu berubah. Hatinya berubah menjadi lebih berserah kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan melakukan yang terbaik bagi dia. Seperti ada seorang ibu naik pesawat dari Jakarta ke Sydney, Australia. Dan ketika angin badai menerpa pesawat itu, bergoncang hebat sampai pramugarinya aja takut, saudara sekalian. Ibu ini doa sama Tuhan lalu dia tidur dengan tenang. Begitu mendarat dengan bagus, ada pramugari yang ingin tahu ibu. Waktu kami panik semuanya, bahkan beberapa penumpang teriak. Saya lihat ibu pejamkan mata berdoa lalu kemudian tidur. Santai banget. Apa rahasianya? Kok nggak takut? Oh gini, saya itu punya 2 anak. Saya pergi ke Sydney tujuannya menengok anak. Anak yang pertama sudah ada di sorga. Sudah meninggal 2 tahun lalu. Anak yang kecil ada di Sydney. Jadi saya tadi doa, Tuhan Engkau tahu tujuan saya adalah ketemu anak. Kalau pesawat jatuh, saya ketemu anak di sorga. Kalau pesawat mendarat, berarti Tuhan izinkan saya ketemu anak yang ada di Sydney. Jadi apapun jawaban Tuhan, saya tetap bersyukur karena saya akan ketemu anak. Luar biasa sekali kan saudara sekalian. Dan kalau kita mengucap syukur, itu juga akan membangun hubungan baik dengan orang lain. Bersyukurlah untuk pasanganmu, bersyukurlah untuk anakmu. Jangan ngomel, nyesel gua punya bini model begini. Waduh ini anak bikin susah terus. Hati kita akan pahit saudara. Tetapi kalau kita banyak bersyukur, damai sukacita dan hubungan kita juga dengan orang lain baik. Karena kita melihat orang dari sudut pandangan yang positif. Saudara, bukan karena keluarga kita sudah harmonis maka kita mengucap syukur. Tapi lebih banyak mengucap syukur membuat keluarga kita akan lebih harmonis. Bukan karena tidak ada masalah maka kita bersyukur. Tetapi kalau kita banyak bersyukur, masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Bukannya karena kita sudah banyak duit, banyak berkat kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Ada 3 kunci untuk kita berkemenangan. Pertama, bersukacita. Kedua, berdoa. Yang ketiga, bersyukur. Siapa di antara kita pagi ini mau berkata, Tuhan, aku mau melakukan kunci kemenangan untuk hidup Kristen yang efektif dengan 3B ini. Kalau saudara mau bersukacita, berdoa, dan bersyukur, mari kita taruh tangan di dada. Bapa, terima kasih untuk 3 kunci kemenangan hidup iman kami. Apapun tantangan yang kami hadapi, ajar kami bersukacita, karena sukacita itu kekuatan kami. Biar kami berdoa mengandalkan Tuhan. Dan biar kami bersyukur karena kami percaya semua rencana Tuhan adalah yang terbaik. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.